Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Arianto Gilu, SPD MPD, dosen pada program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dengan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kewarganegaraan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester genap. Capaian pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, menganalisis isu-isu dan atau perkembangan terkini kewarganegaraan meliputi bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang keempat, mampu memanfaatkan isu-isu dan atau perkembangan kewarganegaraan terkini meliputi bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global untuk mengkontekstualisasikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun materi-materi pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, pengantar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, integrasi nasional. Yang keempat, konstitusi di Indonesia. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara. Yang keenam, dinamika demokrasi di Indonesia. Yang ketujuh, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kedelapan, wawasan Nusantara. Yang kesembilan, ketahanan nasional. Di antara beberapa materi tersebut, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Sistem pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka langsung dan secara daring melalui platform www.siat.ung.ac.id. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, metode ceramah yang bertujuan untuk membangun konseptual dan pemahaman mahasiswa tentang kewarganegaraan. Yang kedua, diskusi kelompok yang bertujuan untuk membangun kerjasama yang baik di antara mahasiswa untuk menyelesaikan studi kasus. Yang ketiga,
problem based learning yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk memecahkan masalah yang sedang dibahas. Asesmen penilaian pada mata kuliah ini yaitu menggunakan media kuisis. Indikator penilaian pada mata kuliah ini yang pertama, kehadiran di dalam kelas sebesar 10%, yang kedua, sikap individu mahasiswa sebesar 10%, yang ketiga, partisipasi dalam diskusi kelompok sebesar 10%, yang keempat, tugas sebesar 15%, yang kelima, ujian tengah semester sebesar 25%, dan yang keenam, ujian akhir semester sebesar 30%. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dengan materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, sebagai insan yang taat, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini memberikan berkah buat kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, saya akan mengecek kehadiran Anda semua. Pertama, Safrin Lamusrin. Hadir, Pak. Kedua, Muhammad Haikal. Hadir. Fitrianti. Hadir. Bella Safitri Husain. Hadir. Nur Isman. Hadir. Siti Mawada. Hadir, Pak. Ahmad Karim. Hadir. Julfajar. Hadir. Siti Inayakibu. Hadir, Pak. Mas Dianti. Hadir. Ervina Kadir. Hadir. Siti Inayamohi. Oke, baik. Adik-adik sekalian, pada pertemuan pekan kemarin, masih adakah yang ingat materi yang kita bahas? Ya, Pak. Silakan. Jadi materi yang dibahas kemarin itu tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Baik, materinya tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Nah, Pancasila adalah sumber dari segala sumber aturan di negeri ini. Pertanyaan kemudian, apakah kata lain dari aturan? Ada yang tahu? Oh, silakan. Hukum. Hukum, baik, hukum. Nah, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Nah, lembaga hukum yang menangani masalah-masalah adalah lembaga, silakan. Lembaga peradilan. Baik, lembaga peradilan. Jadi, adik-adik sekalian, pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang pertama, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian sistem hukum dan peradilan, serta membedakan berbagai jenis hukum dan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar hukum yang menjadi landasan sistem hukum dan peradilan Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran masing-masing lembaga peradilan
seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta kewenangannya dalam penegakan hukum. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran hari ini. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, materi hari ini berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita akan awali pada pengertian hukum dan peradilan. Nah, yang pertama, secara definisi, ada bisa lihat di sini, hukum adalah kumpulan peraturan atau norma yang bersifat mengikat, dibuat oleh negara, dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi pada pelanggannya. Ini adalah kaidah hukum. Nah, di sisi yang lain, seorang filsuf namanya Franz Mancuso, beliau mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Nah, pada prinsipnya hukum ini ada untuk mengatur masyarakat yang ada dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah peradilan. Peradilan lembaga atau proses untuk menyelesaikan perkara hukum dan menegakkan keadilan melalui pengadilan. Jadi peradilan ini adalah salah satu lembaga hukum yang akan menandingi seseorang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi peradilannya adalah satu lembaga yang berwenang mengenai masalah-masalah lain. Lanjut, masuk pada jenis hukum di Indonesia. Dia ada 3. Yang pertama hukum privat atau hukum perdata. Dia terbagi atas hukum perdata dan hukum perdata. Kemudian yang kedua adalah hukum banding yang terdiri atas hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Yang ketiga adalah hukum materi dan hukum formil. Nah, ini terdiri atas kalau dia hukum materi mengatur hak dan kewajiban. Ini formil ya. Kemudian yang hukum formal, maaf yang tadi hukum material. Kemudian hukum formal mengatur tata cara pelaksanaan hukum materi. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya adalah jenis lembaga peradilan. Ada 4. Yang pertama adalah peradilan umum. Nah, peradilan umum ini tugasnya mengadili perkara pidana dan perdata. Jadi ini peradilan umum, di dalamnya ada peradilan negeri di tingkat kabupaten kota dan peradilan tinggi di tingkat provinsi. Nah, nanti dia kalau pada tingkat kasasi, tingkat banding, tingkat tinjauan kembali itu ada di mahkamah. Yang kedua adalah peradilan agama. Peradilan agama menangani perkara perdata Islam seperti perkawinan, waris, dan zakat. Jadi 3 komponen ini yang diatur di dalam peradilan agama. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang menikah, kemudian pembagian harta, ini harta warisan, nah itu dia di sini. Kemudian yang ketiga adalah peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Nah, PT-UN berarti menyelesaikan sengketa antar warga negara dan yang keempat adalah peradilan militer. Tugasnya mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi kalau ada anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, kesalahan, dan akan diadili peradilan militer.
Ada sekali ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum dan peradilan. Jadi ada 4 yang menjadi dasar hukum. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat. Nah, Pancasila ini merupakan sumber daripada segala sumber hukum yang ada di negeri ini. Jadi hukum atau aturan-aturan itu sudah dari Pancasila. Maka kenapa Pancasila dinamakan sebagai dasar filsafat? Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, ini diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang lembaga kehakiman. Kemudian diatur juga di dalam pasal 24A sampai C tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Judisial. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang terakhir adalah peraturan lainnya. Nah, ada bisa lihat di sini Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Judisial, Undang-Undang Peradilan Agama, dan lain sebagainya. Ini peraturan lainnya yang menjadi dasar hukum. Paham sampai situ? Oke, baik. Baik, ada sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan kewenangan lembaga peradilan. Nah, ini terbagi atas 5. Yang pertama, peradilan umum. Oke, yang sudah jelaskan di awal tadi bahwa peradilan umum itu terbagi atas peradilan negeri di tingkat kabupaten kota, peradilan tinggi di tingkat provinsi, dan di tingkat pusat itu ada Mahkamah Agung yang menangani tentang masalah banding, kemudian kasasi, dan peninjauan kembali. Yang kedua adalah peradilan agama. Peradilan agama, nah ini mengatur tentang hukum Islam, baik keluarga dan manis. Jadi biasa ada pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan itu terkadang akan terjadi perselisihan atau perkelahian antara keluarga, sehingga diaturlah supaya tidak akan terjadi perubahan. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara (PT-UN). Ini menangani masalah tentang sengketa administrasi negara. Baik, selanjutnya peradilan militer menangani tentang disiplin dan pidana militer. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ketika ada anggota militer yang melakukan pelanggaran, maka akan dilayani di sini. Ada lembaga khusus untuk peradilan militer. Kemudian yang terakhir adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Judisial. Tugasnya adalah pengawasan, pengujian undang-undang dan kehakiman. Jadi di Komisi Judisial itu ada namanya KEBH, KDN, Dewan Pemilihan Hakim. Jadi tugas mereka adalah menilai bagaimana kerjanya para hakim. Jadi akan diatur ini pedoman tentang hakim. Jadi ketika hakim itu mereka melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik ini, hingga tidak ada pelanggaran. Nah, selanjutnya ini berkenaan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Ada kalau kita lihat bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia, ini jelas ada tahapannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tahapan penegakan hukum. Dimulai dari penyelidikan. Jadi penyelidikan itu nanti akan ada namanya olah TKP. Olah TKP di lapangan ketika terjadi misalnya pembunuhan, biasakan dipakai garis polisi lain, ya kan? Sebagai tempat olah TKP. Itu namanya adalah penyelidikan. Kemudian yang kedua adalah penyidikan. Nah, penyidikan itu dia biasa sudah
masuk pada PHP dari pelajaran PH. Kemudian yang ketiga adalah penuntutan. Penuntutan, kemudian nanti persidangan, setelah disidangkan nanti akan ada putusan dan berakhir adalah eksekusi. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah aparat penegak hukum di Indonesia. Yang pertama ada polisi, kemudian jaksa, hakim, dan pengacara atau hakim. Yang ketiga adalah hambatan penegakan hukum. Jadi hambatan itu kita bisa lihat pada korupsi, kurangnya integritas, budaya hukum yang lemah, jadi menjadi hambatan dari proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya ada sekalian, hari ini kita akan lihat case study. Kita akan membagi 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, akan membahas masing-masing kasus ini setiap kelompok. Setelah itu didiskusikan kelompok masing-masing, dan setelah itu ketua kelompok akan memaparkan hasil diskusinya kepada kelompok yang lain. Nah, tugas kelompok yang lain adalah mendengarkan. Setelah itu dilanjutkan dengan kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Setelah itu masuk pada sesi diskusi. Akan ada pertanyaan dari kelompok A, kemudian dijawab oleh kelompok B, dan sebaliknya. Paham kira-kira? Ya. Baik, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Baik, adik-adik sekalian, setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman di kelompokmu dan juga setelah tadi menyampaikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman atau kelompok yang lain, maka selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, saya persilakan jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok yang lain. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 3. Dengan inti pertanyaan, mengapa bisa terjadi kasus penipuan CPNS ini? Padahal setahu kami, seleksi CPNS ini terbuka untuk umum. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab. Oke, baik. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, dan kami sudah menentukan jawaban. Berdasarkan fenomena tersebut, maka kami merumuskan atau menyimpulkan 2 faktor. Di antaranya pertama, banyak penipuan yang semakin canggih melalui informasi dalam digital. Yang kedua adalah kurangnya verifikasi daripada korban. Artinya adalah mudah percaya terhadap link yang diberikan atau berada informasi. Mungkin itu kira-kira jawaban yang bisa yang kami katakan. Saya kembalikan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu mengapa bisa terjadi kasus penganiayaan kepada asisten rumah tangga oleh majikannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kelompok 4 untuk menjawab. Ya, silakan. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 karena telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Yaitu pertanyaannya, mengapa bisa terjadi kasus penganiayaan ART oleh majikan? Jawabannya yaitu karena lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Cukup. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Setelah kita selesai di sesi diskusi ini, pada sesi asesmen atau evaluasi penilaian terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk asesmen penilaian, kita akan menggunakan media kuisis untuk mengukur sejauh mana ketercapaian pemahaman materi pada pembelajaran hari ini. Baik, adik-adik sekalian, sudah muncul menu Start Game. Ya. Baik. Baik, evaluasi ini
dijadikan sebagai ukuran atau indikator untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman. Nah, adik-adik sekalian, pertanyaan yang ada di dalam media kuisis ini ada 5 nomor. Soalnya pilihan ganda, masing-masing punya bobot 1 nomor, punya bobot 10. Baik, silakan dilihat ini hasil dari Dian dengan skor tertinggi 100, benar semua. Tepuk tangan buat Dian. Ahmad Karim 100. Selanjutnya Dwi Rezika 86. Rabi Awati Santri. Yang paling terakhir adalah Mirnawati Nahu. Paling tertinggi Bella Sapitri, kemudian Dian. Yang paling terendah? Paling terendah adalah Isman. Baik, adik-adik sekalian, tepuk tangan buat kita semua. Nah, media kuisis ini salah satu media evaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang telah saya sampaikan tadi. Harapannya bahwa setelah kita menerima dan membahas materi ini, kita bisa memahami sejauh mana tingkat penegakan hukum di Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, setelah menyaksikan tadi bagaimana hasil evaluasi terkait dengan proses pembelajaran hari ini, nah adik-adik sekalian, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada siapa yang ingin menyimpulkan. Safrin. Oke, baik. Jadi setelah pembelajaran selesai, saya menyimpulkan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak, bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan di dalam masyarakat, yang intinya adalah bertujuan untuk mencapai atau terwujudnya masyarakat yang adil, tenang, dan aman. Baik. Terima kasih. Satu lagi ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa kesadaran hukum sangat penting bagi individu, karena untuk terciptanya suatu sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Setelah kesimpulan dari 2 teman Anda tadi terkait dengan materi hari ini, maka proses pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita pelajari hari ini bisa menambah khasanah keilmuan kita. Pada prinsipnya, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dengan belajar akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih hebat dan berkarakter. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.